welcome to Suara Juventini. Balik lagi sama Trias di sini yang bakalan ngajak para Juventini untuk membahas informasi mengenai klub kesayangan kita, Juventus. Sudah bersama Trias tentunya, narasumber yang kece-kece. Ada Mas Ali dan juga ada Mas Riki. Silakan boleh disapa-sapa dulu, Mas. Halo semua, mari kita ngobrol-ngobrol buat berita terkini dari Juve. Silakan Mas Riki, boleh Oke, sapa-sapa dulu. halo teman-teman Suara Juventus ini, gue Ricky dari Taman Mini. Oke, terima kasih Mas sudah menyempatkan waktunya ya buat ngobrol-ngobrol bareng sama Trias di channel YouTube Suara Juventini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas beberapa berita yang update dari Juventus nih. Berita Mercato yang masih menjadi pemberitaan yang selalu warawiri dalam beranda pemberitaan Juventus. Berita-berita yang datang dari Di Gregorio, dan Donye, dan juga De Winter, yang mana ini akan kita bahas ya secara lebih lanjut bersama para narasumber kita. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Tiba-tiba saja kabar datang dari media sport Mediaset yang memberitakan bahwa Juventus tidak terlalu senang nih katanya sama Di Gregorio, yang artinya adalah sinyal untuk dilepas. Bahkan berita ini sudah menjadi bola liar dan sampai juga ada rencana pertukaran Di Gre dengan De Gea dari Fiorentina ya. Kabar mengejutkan ini dibantah oleh jurnalis kawakan seperti Nico Sira dan juga Mirko Di Natali. Bahkan tidak ada kabar Juventus akan menjual Di Gre di musim panas nanti. Tetapi kabar lain juga mengatakan dari media Tuttosport ada beberapa klub di Inggris yang justru menyatakan minatnya nih terhadap Di Gre. Dengan dinamika berita tentang Di Gre, bagaimana sih tanggapan narasumber tentang isu Mercato Di Gre? Apakah Di Gre punya peluang untuk dilepas di musim panas nanti bila ternyata memang benar ada peminat serius? Boleh langsung dijawab oleh Mas Riki? Silakan. Oke, Di Gregorio. Waduh, ini beritanya cukup mengagetkan ya beberapa hari terakhir ini ya, Bang Ali ya. Karena memang sebelumnya ya kita nggak ada masalah ya sama Di Gre ya, fine-fine aja gitu kan, starter terus, mainnya juga bagus-bagus aja. Ya so far so good lah, apalagi di 3 match terakhir ini juga kan kebobolannya kebanyakan set piece kan. Ya kan, Iya jadi bukan betul. bukan sesuatu yang harusnya dijadikan berita ya Di Gre akan pergi gitu. Jadi menurut gue ini agak-agak mengagetkan sih gitu ya. Cuman kabar diincarnya siapa, David De Gea ya. Kalau misalnya dijadikan perbandingan, sebenarnya tadi pertanyaannya gimana? eh Gimana tadi pertanyaannya? Di Gre apakah punya Kabar ya, peluang? kabar dari media media sport Mediaset tadi ya. Ya. Masih diragukan sih ya, kalau gue sih belum terlalu percaya sebenarnya dengan sport Mediaset, karena memang beritanya baru dari situ aja kebanyakan sumbernya, jadi belum terlalu valid ya. Gue coba cari-cari di Twitter, di beberapa platform gitu juga masih belum terlalu banyak gitu yang memberitakan soal ini gitu ya, cuman seliweran satu dua berita aja. Jadi menurut gue masih masih belum masih terlalu awal lah berita-berita seperti ini gitu. Apalagi kan juga dibantah juga kan sama Nico Sira kan kemarin kan. Jadi kayaknya sih untuk masuk rencana jual di musim panas menurut gue sih masih terlalu jauh ya. Masih terlalu prematur gitu maksudnya beritanya. Jadi gue belum terlalu percaya sih ya dengan berita itu sih. Gitu sih Trias. Jadi masih abu-abu lah, masih belum terlalu oke lah beritanya. Oke, Gitu itu sih. tadi tanggapan dari Mas Riki ya. Ya. Kalau tanggapan dari Mas Ali sendiri gimana nih Mas Ali? More or less setuju sih ya. Jadi kalau gue mau nyorotinnya tuh gini, ada memang di Eropa sana, terutama di Italia, ada memang jurnalis-jurnalis top yang memang dia mendapatkan berita, memang dia punya sumber dari klub gitu loh. Nah, di satu sisi lain lagi, memang ada sebagian lain dari tipe jurnalis yang memang dia ya create berita out of the blue aja. Jadi ya menurut gue kasusnya di Grey ini ya kasus yang kedua. Jadi eh, kalau gue bilangnya media Italia mah nggak Juve nggak makan gitu, at Iya, least iya, betul. biar ada traffic berita gitu kan. Dan eh, mungkin kalau gue mencoba memahami alur berpikir si jurnalis yang sports media set yang bikin berita ini, di Gray ini kan kiper yang sebenarnya traits mainnya dia fasih jadi kayak apa ya,
ball playing Yes. goalkeeper gitu loh. Jadi bukan kiper konvensional, bisa dibilang kiper modern lah. Nah, sementara kita tahu di Liga Top Eropa demand buat kiper-kiper bergaya ball playing kayak gini nih lagi tinggi. Ya, kalau contoh paling populernya si Alisson di Liverpool Ya. atau Ederson-nya Manchester City lah. Nah, berdasarkan tipe kayak apa tipe permainan di Grey yang kayak gitu ya bisa aja sebenarnya dibikin ini jurnalis-jurnalis dari yang second tier nih bikin-bikin berita aja bikin deh. Ya, siapa tahu jadi bisa bikin beneran ada tapi kalau sementara ya bener kita yang berita yang kita pantau selama ini nggak ada tuh ketidakpuasan Juve terhadap Yes. performance di Grey. Malah sebenarnya dari secara statistik masih masih salah satu kiper terbaik di Serie A dari segi clean sheet gitu kan. Oke, berarti ini selama belum ada sumber yang valid, kita jangan Iya. percaya aja dulu ya. Anggap angin lalu masih masih bola liar banget berita-berita Ya, transfer kayak gini. oke, kita lanjut ke materi berikutnya. De Gea datang ke Juventus ini kan bukan sebagai pemain besar. Bahkan di era Motta sudah langsung menjadi kiper utama ya. Juventus yang membuat Tek harus tersingkir dan Perin yang belum bisa sebagai kiper utama 12 clean sheet di Liga menjadikan rekor terbanyak clean sheet kiper di Serie A. Sebagai bukti bahwa De Gea juga pastinya punya kemampuan yang tidak diragukan lagi. Juve selalu bersama kiper terhebat dari Peruzzi, Van de Sar, Tek, dan legenda kiper abadi Buffon. Nah, melihat nama-nama besar yang ada, mampukah De Gea dalam musim-musim ke depan menyusul menjadi kiper yang besar bersama Juventus? Lalu apa sih kekurangan dari De Gea saat ini yang dilihat para narsum untuk De Gea bisa step up dalam performanya? Mungkin Mas Ali bisa menjawab duluan. Ya, memang Di Gregorio ini didatangkan bukan sebagai kiper top ya, tapi kan memang tahun lalu dia terpilih sebagai kiper terbaik Serie A. Jadi status dia datang ke Juve itu sebagai pemain goalkeeper yang sangat potensial bermodal gelar kiper terbaik Serie A-nya. Untuk masalah apakah dia bisa jadi pemain Juve, pemain besar Juve atau enggak, time will tell, tapi memang jatuhnya ya dari klub sendiri juga harus memberikan kepercayaan kan. Nah, karena memang selama ini kita tahu Juve itu sarangnya kiper-kiper jago dan legendaris gitu kan. Kalau untuk dari segi apa yang bisa ditingkatkan dari Di Gregorio, kalau gue sih ngelihatnya karena dia memang tipe tipe kipernya tipe ball playing eh, dari segi shot stoppingnya sih dari statistik juga kalau tadi gua coba lihat dia bukan merupakan kiper yang banyak melakukan save. Nah, itu mungkin dari beberapa hal yang bisa diimprove dari Digre ya. Dari gue sih itu aja. Nah, ya, tadi Mas Ali menyebutkan time will tell ya, dan klub juga harus percaya. Oke, kalau dari Mas Ricky sendiri gimana nih Mas? Ya, ini kalau dibilang muda juga sebenarnya udah nggak terlalu muda ya. Sebenarnya dikira udah 27 tahun, udah masuk Hmm. usia emas seorang pemain sepak bola lah maksudnya. Walaupun kiper punya masa masa aktif yang lebih panjang ya, udah kayak kartu Telkomsel masa aktif kan. Udah udah apa maksudnya kiper punya masa 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 waktu bermain yang lebih panjang lah dibanding pemain di posisi yang lain gitu. Cuman dengan umur usia 27 tahun bermain di salah satu klub terbaik di dunia gitu ya, bahkan terbaik di Italia, menurut gue ini udah suatu lonjakan karir yang luar biasa menurut gue untuk seorang Di Gregorio gitu. Potensinya besar banget di musim lalu yang kayak yang tadi Mas Ali bilang kiper terbaik Serie A musim lalu, masuk ke best 11 Serie A musim lalu juga gitu, dibeli Juventus dengan harga yang nggak terlalu mahal sebenarnya kemarin ya, bahkan ini masuknya sebagai perjudian sebenarnya karena kita melepas kiper yang saat itu dinilai sudah cukup berumur dengan gaji yang paling tinggi di Juve saat itu kan. Hmm. Salah satu yang tertinggi lah pokoknya, tiga besar tertinggi di Juventus gitu. Jadi em, menurut gua ini menjadi suatu eh gimana ya bahasanya ya. Kalau gua ngelihatnya sih sebenarnya em, punya punya masa depan kalau dinilai jauh ya kalau misalnya masih dibandingkan dengan Van der Sar gitu kan, Peruzzi gitu kan. Kalau dibandingkan sama Tek ada potensi ke situ gitu. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan Peruzzi, Van der Sar
eh buktikan dengan piala dulu gitu ya. Karena kalau dibandingkan dengan piala-piala yang kiper-kiper sebelumnya sudah dapatkan di Juventus masih terlalu jauh gitu. Tapi potensi itu ada sebenarnya Tri. Jadi menurut gua perlu diberikan kesempatan, klub harus percaya gitu ya. Tidak boleh ada intervensi berlebihan kepada kiper ini gitu karena dia hitungannya masih usia emas nih. Masih punya waktu cukup panjang sebenarnya di Juventus untuk bisa membuktikan diri gitu sih. Terus kekurangan kekurangan di Gre em, ya yang tadi Mas Ali bilang juga ya didatangkan dengan em, maksud bahwa Juventus mengikuti perkembangan sepak bola modern sekarang dengan memainkan sepak bola dari belakang, apalagi saat itu Juventus juga mendatangkan Thiago Motta yang punya filosofi possession ball, ya kan, perbanyak possession ball, memulai serangan dari belakang gitu dengan adanya Digre dimaksudkan bahwa Digre memiliki kemampuan lebih untuk itu gitu. Itu salah satu plusnya kenapa sih Digre didatangkan dan menggantikan Tech gitu ya. Cuman memang di beberapa kali game penting gue ngelihat bahwa Digre ini masih sering banget melakukan kesalahan-kesalahan atau keputusan-keputusan yang seharusnya tidak dia lakukan gitu. Kayak misalnya mungkin saat itu ada umpan terobosan yang seharusnya masih bisa di cover sama backnya gitu ya, tapi dia maju duluan kayak gitu-gitu sih. Sama penempatan posisi di saat set piece ya, gue melihat beberapa kali di Gray kehilangan posisi gitu sih. Itu sih, tapi dengan postur tubuh yang tinggi, kekar gitu ya, besar gitu, menurut gue ini adalah salah satu kiper yang memang punya postur yang cukup bagus lah menurut gue untuk Juventus saat ini gitu. Jadi punya potensi banget untuk kedepannya, jenjang masa waktu bermainnya juga masih cukup panjang. Jadi harus diberi kesempatan dan semoga ya waktu membuktikan benar kata Bang Ali. Gitu sih, Trias. Ya, sangat potensial dan lagi-lagi klub harus percaya ya Ya, betul. akan kemampuannya di Gray ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di pertanyaan kali ini tentang rumor Mercato, yaitu pemain tengah Bolonya asal Swiss, yaitu Dandonye, yang menurut jurnalis Mirko Di Natali, Juventus terus mengikuti perkembangan dari Dandonye semenjak musim panas kemarin nih. Dan bahkan menurut media Tuttosport Mercato Web, Juventus juga mempersiapkan penawaran pemain seperti Ruhi atau Mbamula dan bisa saja FC. Sebagai penawaran kepada Dandonye saat ini, valuasinya sebesar 30 juta euro. Nah, gimana nih para narsum menanggapi rumor Mercato ini dan apa sih kelebihan dari Dandonye bila dihadirkan ke Juventus? Mungkin dari Mas Riki dulu boleh? Oke, dan Donye sebenarnya gini ya, kalau untuk ngomongin masalah harga ya, menurut gue masih terlalu mahal ya. 30 juta gitu, menurut gue masih terlalu mahal gitu. Tapi kalau kita bicara soal quality, sebenarnya memang dia punya kualitas itu gitu. Masih sangat muda banget, Trias, 24 tahun, kelahiran tahun 2000. Dia bermain sebanyak 27 pertandingan di Serie A musim ini, 72% sebagai pemain utama. Jadi memang ini pilihan utamanya Bologna ya untuk mengisi lini tengah di musim ini gitu. Dia udah mencetak 8 gol, udah punya assist 3 assist gitu. Jadi menurut gue statistiknya cukup mentereng ya, cukup cukup oke gitu ya. Kalau gue lihat beberapa kali Bologna main, Ndoye memang sangat menguasai lini tengah. Dia punya speed, dia punya skill, cukup full skill menurut gue. Beberapa kali dia mencoba melakukan apa namanya, trik-trik melewati lawan gitu ya, kayak ngolongin lawan lah, terus dia bisa melakukan step up beberapa kali gitu ke kiri ke kanan. Ini salah satu gelandang energik di sepak bola modern zaman sekarang ya. Jadi dengan postur yang juga cukup oke gitu ya. Menurut gua Ndoye memiliki semua potensi untuk bisa menjadi pemain bagus sih ke depannya gitu. Tapi untuk saat ini sekali lagi dengan harga 30 juta, gue masih merasa bahwa Ndoye masih cukup terlalu mahal sih ya di pasarannya gitu. Apalagi kalau misalnya 30 juta plus Rauhi atau siapa ttadi yang ditawarin? Mbangula. Adzik, Waduh. Mbamula atau Adzik. Potensial Mbangula semua atau itu. potensial semua itu. Rauhi, Mbangula, Adzik, tiga-tiganya masuk ke dalam tim utama Juventus musim ini gitu. Jadi kalau misalnya harus menambah 30 juta dengan salah satu pemain dari nama di atas, menurut gue masih terlalu mahal ya, Trias ya. Statistik dia di Bologna
sekali lagi ini Bologna berbeda dengan Juventus gitu. Pelatihnya aja gagal, apalagi pemainnya. Ya nggak bisa skeptis seperti itu maksudnya. Cuman ya kalau pelatihnya aja gagal gitu, ya pemain otomatis akan mendapatkan tekanan yang lebih tinggi karena berhadapan langsung sama fans gitu sih. Jadi menurut gua ini masih abu-abu juga beritanya, sebenarnya belum terlalu santer banget. Walaupun memang kabarnya Juventus katanya ngincer udah dari lama ya, udah dari beberapa musim sebelumnya gitu. Cuman Doye juga sebenarnya baru terkenal di musim ini aja gitu karena statistiknya cukup bagus gitu sih, Trias. Oke, meskipun full skill tapi kayaknya belum ya kalau untuk dihadirkan ke Juventus berarti ya Mas ya? Belum, karena yang udah-udah dia bagus di tim kecil, pas masuk Juve akhirnya langsung drop out. Udah drop Oke. dulu ya, langsung out ya kayak pelatihnya tuh kemarin. Dan terlalu mahal ya Mas ya? Ya, masih terlalu mahal lah menurut gue. Untuk ukuran anak usia 24 tahun main di Bologna aja harganya 30 juta gitu. Itu sih, Tri. Oke, kalau Mas Ali sendiri gimana nih Mas Ali nih? Apakah sependapat dengan Mas Riki? Kalau menurut gua Ndoye ini eh, kan memang beritanya Juve terus memantau perkembangan dia. Eh, dari dari kalau gua menarik silver line-nya ke dinamika tim Juve sendiri, kan untuk musim depan sendiri ada beberapa gosip di mana ini gosipnya dan ini sudah cukup beralasan gitu ya, di mana memang beberapa pemain depan Juve udah diincar, terutama Kenan Yildiz gitu kan. Memang dia pemain pemain muda, prospek bagus banget, harganya juga kita udah sama-sama tahu tinggi banget. Ya. Pasti banyak peminatnya gitu. Nah, menurut gua Doya dipantau ini sebagai backup plan kalau Yildiz diputuskan akan dijual musim depan. Meskipun gue berharap nggak deh, karena memang eh, pemain pemain kita paling potensial dan ya yang paling skillful untuk saat ini adalah Yildiz gitu. Tapi ya itu dia, Doya dipantau untuk backup plan kalau Yildiz dijual karena dengan harga segitu Juve kan butuh duit lebih. Nah, duit lebihnya itu adalah dari hasil ngejual pemain. Pasti ujung-ujungnya perputarannya akan seperti itu. Memang memang Ndoye sendiri musim ini sebenarnya tadi yang seperti dibilang Ricky, performance-nya termasuk bagus. Eh, bisa bisa ngebawa bolonya, kita bisa bilang peringkat peringkat 5 dan masih berpeluang untuk ke zona Champions League juga. Ya, itu dia untuk pemain 24 tahun di harga 30 juta sih kemahalan ya, kecuali kalau memang Juve ada duit lebih gitu. Jadi menurut gue ya Ndoye ini ya rumor-rumor transfer buat backupnya Yildiz aja sih. Kalau kalau nanti memang Yildiz diputuskan untuk bakal dijual. Oke, berarti cuma jadi backup plan ya, bisa jadi ya kalau Iya. dijual. Oke, kita Dan juga lanjut. ini sebenarnya, sorry kalau boleh nambahin dikit, kan memang pemain-pemain Juve di depan ini kan juga sisa stoknya kan masih berupa loan. Kalau Muani juga loan kita udah pasti hampir hampir pasti nggak diperpanjang. Terus Chico Conceição juga ada kemungkinan besar dia akan balik lagi ke Porto. Nah ini jadi kalaupun dia dibeli pasti bukan untuk jadi pemain utama lah levelnya. Ya harus bersaing lagi pasti. Ya, harus tetap bersaing ya kalau kalaupun Hmm, dibeli sama Juventus ya Mas berarti ya. 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 Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, mantan pemain next gen Juventus yang akan dipantau untuk bisa kembali yaitu Conny De Winter. Menurut jurnalis dari Mirko Di Natali, Juventus mempertimbangkan mengembalikan De Winter. Dan di saat yang sama, De Winter menjadi komoditi panas karena dipantau oleh Napoli, Milan, Roma, Everton, dan juga West Ham. Dan profil De Winter sangat fleksibel karena bisa bermain di konsep 3 back atau 4 back karena ada harga jual kembali dalam klausul Juventus terhadap Genoa. Juventus cukup mempersiapkan 12 hingga 15 juta euro untuk memulangkan kembali De Winter. Nah, gimana nih kalau tanggapan narasumber tentang De Winter yang akan dikembalikan ke Juventus? Kalau menurut Mas Ali sendiri gimana nih? Ini Si anak agak hilang. sama kondisinya ya anak hilang ini. Agak sama kondisinya kayak Endo ya sebenarnya. The Winter ini memang pasti eh, akan didatangkan karena stok pemain belakang Juve sendiri, untuk pemain utamanya
untuk musim depan lah seenggaknya. Kita udah ada Gatti, udah ada Kalulu, Bremer juga akan comeback. Jadi memang yang dicari adalah sebagai pemain pelapis. Nah, masalahnya pemain pelapis Juve di belakang pada musim ini, Renato Vega kemungkinan besar kita nggak tahu apakah dia akan dipermanenkan atau enggak karena statusnya masih loan dari Chelsea kan. Nah, sementara Kelly ini yang kemungkinan akan dipermanenkan. Jadi ya balik lagi, kalaupun The Winter didatangkan, ya itu pasti untuk jadi pemain backup gitu loh. Untuk skill setnya sendiri ya memang dia musim ini jadi pemain utama di Genoa ya. Apalagi kan performa Genoa belakangan pelatihnya siapa Vieira ya kalau nggak salah Lirik Ya, ya. iya betul Vieira. Nah, itu kan udah mulai stabil. Nah, kalau The Winter sendiri nih udah mulai dapat tempat utama lah di tim Genoa ya. Kalaupun memang didatangkan, apalagi dengan harga yang Juve dapat special price kan ya itu jadinya Erik ya. Iya, betul. Karena masih Karena ada dulu kepemilikan. iya Klausel. masih ada kepemilikan ya, kenapa enggak lah, toh bisa kalau dijadiin backup Percuma Li nggak bakal main Li. ya seenggaknya buat belajar lah. Oke, jadi meskipun didatangkan kembali, bisa jadi cuma jadi pemain backup ya. Ya, Oke. Kalau dari Mas Riki sendiri gimana nih Mas Ya, tanggapannya? si anak hilang nih 22 tahun masih jadi lontang-lantung nasibnya Tri. Jadi menurut gua balik ke Juve ya mau ngapain gitu. Juve juga mau beli mau beli apa, mau buat apa gitu maksud gua ya kan musim depan itu ada Bremer, Kalulu, Gatti, Vega nggak tahu siapa Kabal, Kelly. Oh ya, Kelly. Kabal juga ya. Kelly kan udah pasti dibeli. Juve insya Allah masuk Liga Champion lah musim ini. Itu udah pasti dibeli. Udah 5. Dan si anak hilang ini mau datang lagi gitu. Mau nguni bangku cadangan lagi gitu. Dia aja di Genoa musim ini kalau dibilang sebagai pemain utama sebenarnya enggak juga. Cuma 59% rasio dia main sebagai 11 pemain utama gitu. Dari 20 pertandingan dia cuma starter 11 kali. Jadi sisanya dia Hmm. masih cadangan juga gitu. Jadi sebenarnya masih terseok-seok juga. Jadi em, 15 juta 12 juta mending buat nambahin beli siapa lah Trent Alexander-Arnold. Siapa Andrew Robertson, enggak bercanda gue ya, maksud gue mending buat nambahin beli pemain yang lebih siap lah gitu. Kalau anak muda ini apalagi kita tahu track recordnya dia di Juventus juga dari dulu nggak ada pelatih yang berani ngelirik dia. Sekarang usianya udah masuk kepala dua nih dari dia umur belasan di Juventus waktu itu. Sekarang udah masuk kepala dua, udah 22 tahun, harusnya dia udah masuk tim utama lah gitu di umur sekarang gitu. Apalagi posisinya juga cuma back sayap kan. Main di Juventus, balik ke Juve menurut gua akan menjadi step down lagi sih buat karirnya. Jadi menurut gua mendingan nggak usah lah, dijual aja. Cari pemain yang lebih siap lah, yang udah matang kayak Kabal gitu loh maksudnya. Iya nggak sih Bang Ali? Menurut tuh gimana? Iya, Kalau menurut gua gue lupa lagi ada Kabal. iya, kayak kalau menurut gue didatangkan hanya untuk mengisi backup dengan harus mengeluarkan kocek 15 juta euro, terlalu sayang lah, terlalu buang-buang duit gitu. Dia nggak akan main juga dan akhirnya nanti dipinjamkan lagi gitu. Step Jadi down nggak sih perlu buat nih ya karir. Mas ya? Ya, gimana Tri? Jadi nggak perlu ya? Menurut gue nggak perlu sih. Mohon maaf. Oh, oke deh, Juventus. Oke, Juventini, itu dia bincang-bincang kita tentang berbagai isu dan rumor yang beredar. Terima kasih kepada para narasumber ya. Terima kasih buat Mas Riki dan Sama-sama. juga Mas Ali yang Sama-sama. sudah mau menemenin Trias ngobrol-ngobrol ya. Dan jangan lupa buat teman-teman Juventini untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan Juventini juga bisa join membership untuk update eksklusif dan kesempatan untuk menjadi narasumber kita di video berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup. Bye-bye. Bye-bye. Fino alla Dadah. fine. Forza Forza Juve. Juve.